91 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Handai Tolan, senang sekali Andri bisa kembali menyapa Anda sore hari ini di tanggal 5 Juni 2026 pukul 15 atau pukul 3 sore. Kalau sebelumnya bersama duo Candu ya Handai Tolan, tentunya Andri juga nggak mau kalah, nggak mau sendirian. Sudah ditemani dengan tamu yang spesial, kalau bisa dibilang si anak hilang. Biasanya selalu selalu standby hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat, edukasi tentang keuangan, literasi tentang beberapa hal yang menyangkut dengan birokrasi. Tapi beliau hari ini di tanggal 5 Juni, alhamdulillah panjang umur, sehat, bisa bergabung kembali di Tangerang Radio. Bapak Dwi Chandra Budiman. Selamat sore Pak Sekcam. Selamat sore Kang Andri dan Handai Tolan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lebih sibuk ya Pak ya? Ya kerja mah di mana aja pasti ada kegiatan. Enggak di luar jam kerja. Di luar kerjaan maksudnya. Terakhir lihat lagi lagi touring. Ya itu warna aktivitas saja. Oh biar melepas penat ya. Iya kan kita harus ada stress release ya, sebagai Stress manusia release, yang normal ya. Iya. Masa kerja mulu. Kalau kata anak-anak Gen Z kerja tipes. Tapi sehat ya Pak Sekcam ya. Alhamdulillah. Dan pada sore hari ini ada banyak perbincangan yang akan kita sampaikan, khususnya video yang lagi viral di tengah masyarakat, khususnya warga Kecamatan Kelapa II, yaitu Bapak memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat, bukan bermanfaat lagi ya, bahkan menjadi keberkahan dari warga tersebut, yakni membantu merenovasi dan juga lebih memperdulikan warganya yang sedang kena musibah. Itu bisa diceritain nggak Pak Sekcam? Awalnya informasinya dari mana dan akhirnya seperti apa? Ya jadi intinya bukan saya doang, itu gerakan bersama lah. Jadi saat itu sebulan lalu kurang lebih saya tanggal 4 Mei kedatangan laporan atau pengaduan dari Pak RW bahwa ada salah satu warganya itu yang rumahnya gentengnya itu mau ambruk. Rengnya itu udah pada patah. Rapuh. Jadi udah ngeblong lah. Menurut beliau, singkat cerita, tugas kita kan sebagai pemerintah ya responsif kan. Singkat cerita tanggal 6-nya saya datang lah bersama teman-teman bersama. Ini bulan lalu nih Pak? Iya bulan Mei. Sebulan yang lalu pas udah kerasa ternyata udah tanggal 5 sekarang. Iya. Jadi pas kita lihat memang unik kondisinya. Jadi beliau memang sudah tidak bekerja lagi karena kakinya mohon maaf dia cacat ketiban. Oh karena insiden. Iya ada insiden. Karena dia awalnya kerja tukang. Dan beliau tinggal bersama cucu dan anaknya. Nah kebetulan menantunya itu kerjanya di luar daerah. Oke, merantau. Iya, jadi pulangnya itu tidak bisa ditentukan. Uniknya itu gini Mas Andre, jadi kan memang kalau kita berbicara kumuh sih tidak kumuh rumahnya. Dia punya dinding itu permanen. Bata. Dia punya lantai juga udah keramik. Saya cek juga toiletnya juga ya toilet udah punya sendiri, enggak numpang di toilet orang. Jadi cuma waktu itu saya melihat ini menyangkut keselamatan jiwa. Betul. Kalau kita nunggu ini kan atapnya khawatir tuh niban. Karena udah bolong ngeblong gitu. Udah lapuk banget ya. Udah turun lah, udah. Oh bahkan udah langit pun kelihatan. Udah nampak. Oh udah nampak. Jadi lebih dari 2 meter itu udah ngeblong bolong. Kan kalau pemerintah pada prinsipnya bukannya tidak bisa membantu. Pemerintah bisa membantu tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada prosedur yang harus ditempuh. Ada prosedur apa segala macam. Terus kan kalau kita ngusulin tahun ini kemungkinan baru tahun depan bisa terrealisasi kan. Akhirnya saya berpikir waktu itu tidak berpikir panjang lagi. Ini saatnya mungkin momentum, saya yakin lah masih banyak orang-orang baik yang di sekitar kita. Jadi waktu itu kita lihat, saya bincang dengan pemilik rumah, kebetulan dia tukang kan, pernah jadi tukang, jadi udah bisa estimasi biaya, bla 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 bla. Saya contohkan dulu, kita nggak mau ngerepotin Pemda dulu, kita nggak mau ngerepotin pimpinan, seizin yang terhormat Pak Camat. Jadi kita
memberikan bantuan sebagai stimulan, dan selanjutnya kita serahkan kepada masyarakat, kepada Pak Lurah, kepada Pak RW agar melakukan gerakan sosial untuk membantu si bapak ini. Gotong royong. Alhamdulillah, singkat cerita ada dari ormas, ada dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat bergerak apa segala semacam. Nah saat ini Kang Andri kebetulan nih lagi tahap Ini masih berlanjut nih Pak? lagi tahap ini dia kegiatan gotong royongnya masih berjalan. Masih. Karena kan kemarin dalam waktu 2 bulan 2 minggu 3 minggu mereka kan ngumpulin material dulu, bongkar dulu. Apalagi kalau Andri lihat di videonya kan memang untuk memuat material bekasnya tuh agak susah ya. Iya. Sekcam ya. Gentengnya karena genteng yang zaman dulu itu genteng tanah, jadi harus satu-satu diturunin. Terus kan sekarang konstruksinya kita rubah biar lebih cepat, jadi pakai baja ringan. Jadi baja ringan kan dirakit di bawah dulu, baru dirakit naik. di bawah baru dinaikin seperti itu. Dan itu alhamdulillah terciptalah suasana gotong royong yang memang sebenarnya masih ada di masyarakat, cuman butuh momentum dan butuh ada memang harus ada gerakan. Stimulan, ada stimulannya begitu. Itu sebenarnya bisa. Tapi pada saat Pak Sekcam mendatangi rumah orang tersebut, ide yang Pak Sekcam keluarkan itu langsung spontanitas atau memang harus dipikirin dulu? Aduh, ini harus pakai duit mana dulu, harus anggaran masih lama, sedangkan ini udah urgensi banget. Itu secepat apa sih Pak mengambil keputusan pada saat membantu rumah orang tersebut? Jadi kita pertama seizin yang pemilik rumah dulu kan, izin Pak ini kondisinya seperti ini, boleh nggak nih kita publikasikan kondisi rumah Bapak, keluarga Bapak agar kita mau. Nah ketika si bapaknya bilang tidak keberatan, nggak apa-apa Pak, sebutin aja nama saya bla bla bla. Ya udah akhirnya kita berpikir langsunglah kita berikan solusi. Ini saya bantu sekian, nanti sisanya itu bantuan saya itu insya Allah itu udah melebihi 50% kebutuhan realnya. Nah jadi silakan nanti selanjutnya kita ikhtiar bareng-bareng. Jadi ada semacam gerakan sosial. Alhamdulillah sih yang tadinya takut gitu Pak RW, Pak bener nggak nih Pak, bisa nggak nih Pak? Udah insya Allah lah kita maksimalkan ikhtiar kita. Selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan untuk menggetarkan hati orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah sekarang terwujud. Iya, dan ini juga menjadi contoh bahwa masyarakat Indonesia itu dulu kuat karena gotong royongnya. Begitu kan ya. Tapi yang Andri bikin cukup kaget, tadi kan Andri nanya seberapa lama sih Bapak berpikir untuk membantu rumah warga tersebut. Ternyata yang dipikirkan bukan gua rugi nggak ya, gua ada duit nggak ya. Ternyata bukan itu yang dipikirkan, tapi bagaimana caranya rumah ini segera teratasi seperti itu. Nah balik lagi pertanyaannya, rugi nggak Pak kira-kira? Ya kalau bicara ini kan lagi nggak bisnis ya. Iya. Kita kan berharap kemanusiaan. Iya kemanusiaan. Kita berharap keberkahan. Ya kita yakin lah setiap kebaikan akan dibalas dengan ribuan kebaikan. Itu aja sih. Iya. Tapi balik lagi sebagai profesi dari Pak Dwi Chandra Budiman sebagai seorang ASN. Melakukan tindakan tersebut tentunya bukan hanya memicu perbincangan di tengah masyarakat. Tapi juga mungkin ada nada-nada miring yang sampailah ke telinga Bapak. Bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut? Ini masa seorang ASN pakai duit sendiri emang gak dianggarin? Emangnya nggak ini bla bla bla, kan ada aja Pak ya? Iya. Itu gimana nyikapinya Pak? Makanya ketika kita bikin konten kan kita menjelaskan juga bahwa bukannya kita menyangkut kenapa ini langsung sih, kenapa nggak diusulkan saja apa segala macam. Karena ini udah berbicaranya menyangkut keselamatan jiwa. Kan? Kita khawatir keluarga itu lagi tidur tiba-tiba ambruk. Apalagi saat itu masih musim hujan kan. Oh iya. Bulan Mei itu kan angin. Hujan, angin. Apalagi di kita kan pernah ada puting beliung tuh bulan-bulan sebelumnya. Jadi stadion ya Pak ya. Jadi kita berpikir ini harus ada solusi cepat. Jadi saya juga menyampaikan ini bukan berarti kita mengabaikan pemerintah. Pemerintah bisa membantu, cuman kita butuh proses. Jadi apa yang walaupun kita tahu lah di Perkim ada kegiatan bedah rumah. Iya. Di Basnas juga ada kegiatan bedah rumah juga. Terus juga di kecamatan juga ada kegiatan bedah rumah. Tapi apa yang akan dilakukan di tahun 2026 ini kan itu sudah diputuskan dan sudah direncanakan tahun 2025. Lama lagi. Iya. Jadi kalau saya baru ngusulin, amit-amit saya takutnya keburu terjadi sesuatu yang tadinya nih urusannya
mengganti urusan atap rumah warga yang tidak beruntung, malah merembet ke hal yang lainnya, amit-amit kan, Iya, seperti itu. takutnya ada kecelakaan dari karena rumahnya rubuh gitu ya. Karena saya ngeliat ada anak kecil itu, ada iya, cucunya itu dia. juga gitu kan. Mereka inilah rumahnya di bawah 90 meter lah. Jadi mereka bareng-bareng, dapurnya juga bukan di dalam rumah. Dapurnya tuh di teras. Oh, Di depan rumah. Oke. Kan biasanya kalau rumah-rumah zaman dulu tuh kan ada teras dulu, baru pintu, ruang tamu, bla 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 kan. Berarti Ini masih enggak. bangunan lama banget Pak ya? Iya, bangunan Meskipun lama. udah tembok ya. Udah tembok. Cuman atapnya ini yang masih belum kena sentuh Iya, karena mungkin perbaikan. usia ya. Karena usia jadi kayunya itu udah rapuh. Makanya Pak Sekcam langsung meninjau ke lokasi Iya. karena pengen ngelihat kondisi yang sebenarnya. Iya. Dan ternyata pada saat survei ini mah memang harus segera Iya. untuk dibangun, begitu ya? Saat itu saya yakin, Mas Andri, karena kita itu kan di kecamatan bukannya eksekutor. Iya. Kewenangan kita tuh hanya sebatas menjembatani kan, koordinasi. Tapi saya yakin betul tugas utama pemerintah itu yang paling utama responsif dulu. Iya. Ya contohnya begini, misalkan ada laporan warga yang ada kabel menjuntai. Betul. Ada kabel menjuntai itu kan di jalan-jalan suka banyak tuh kabel menjuntai. Terus ada peristiwa, ada yang Kena kejiret leher. lehernya, dia jatuh dari motor apa segala macam. Kalau bicara kewenangan bukan urusan kita. Betul. Kabel punya provider, mungkin juga punya PLN. Apalagi dan misalnya lain-lain. di jalur bukan jalan kewenangan Iya, kabupaten iya, seperti ngerti. itu. Tapi kita sebagai public service kan tetap aja kita datang, gimana caranya kita responsif dan memberikan penanganan yang sifatnya Iya. sementara. Jadi Betul. ketika lihat kabel berarti kita cari sebuah tools untuk gimana caranya kabel itu nggak menjuntai. menjuntai. Jadi kan kita ganjel dulu tuh. Tek kita ganjel dulu. Nah, sampai situ tuh level kecamatan mungkin udah selesai. Iya. Tapi habis itu kita berbuat lagi, menyampaikan kemarin ke call center 112. Alhamdulillah tuh gercep semua. Akhirnya malamnya PLN datang, provider datang, terus juga semua pihak yang punya kewenangan di bidang itu datang. Jadi yang penting sebenarnya masyarakat itu pengennya fast respon aja. Take action dulu. Iya, sebenarnya gitu. nggak harus langsung beres itu permasalahan, tapi yang penting mereka direspon dulu. Jangan dulu berbicara bukan kewenangan kami, bukan Baru urusan tempuh saya. birokrasinya. Baru tembus birokrasinya. Karena masyarakat taunya setiap seragam coklat itu bisa ngatasi semua hal. Dan gitu. paham semua prosedur begitu ya. Iya, gitu. Ya, Ade setuju sih Pak. Jadi sudahlah kita jangan lagi berbicara mengenai kewenangan. Karena masyarakat kan pengen taunya setiap masalah yang mereka temui atau mereka alami harus segera diselesaikan. Kalau kita kasih penjelasan, Bu, Pak, ini bla bla bla. Bukan urusan saya, bukan apa. Iya. Tapi menurut Pak Dwi sendiri, apakah ini notabene sebagai pelayanan publik ya kita ya, sebagai ASN melakukan hal yang Pak Dwi lakukan itu memang seharusnya dilakukan atau memang harus tetap menempuh prosedur yang sudah ditetapkan, Pak? Jadi kita kan ada ruang ya, ada ruang kita untuk berkreasi, berinovasi, walaupun menurut orang mungkin sebagian itu pencitraan apa segala macam. Itu. Saya tekankan, saya Dwi Chandra Budiman gak butuh validasi. Saya mau mencitrakan apa gitu kan. Tanpa melakukan hal itu udah pada tahu. Iya, maksudnya saya hanya ingin masyarakat ini sedang kesulitan, sedang kesusahan, kita bantu. Dan kita membantunya juga tadi kita ada konsep pemberdayaan. Kita nyontoin. Oh ini harus ada gerakan aksi sosial. Ya kita nyontoin dulu, kita pun terlibat. Membantu kan, menyisihkan sebagian uang kita agar bisa menggerakkan yang lain. Jadi jangan hanya nyuruh begini begitu, tapi nggak terus serta ya sulit juga menurut saya. Betul. Jadi harus benar-benar take action biar masyarakat tuh merasakan pemerintah di sekitar dia hadir seperti itu ya. Dan balik lagi kita ngomongin rumah yang Pak Dwi bantu. Saat ini memang sedang proses ya. Apakah setelah kejadian itu banyak sekali laporan yang masuk ke Pak Sekcam mengenai perbaikan rumah-rumah yang lainnya? Alhamdulillah nggak ada. Karena memang dari awalnya kita tekankan ini bukan masalah rumah tidak layak huni saja, tapi ini menyangkut keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa, karena emang udah bener-bener ini ya. Udah, saya ngeri karena genteng tanah zaman dulu kan terus dari ya mohon maaf saya sebutan merek, misalkan merek Jatiwangi apa segala macam itu berat-berat. Berat, betul. Kalau sekalinya dari tanah liat ambruk, ya Pak ya. Iya, sekalinya ambruk kan bukan jatuh 1, 2, 3, tapi
bisa langsung sekaligus. Langsung bareng-barengan. Itu Apalagi ranknya yang kena ya Pak ya. Iya, amit-amit kalau sampai itu terjadi. Jadi itulah. Jadi kalau kita memang pemerintah alhamdulillah konsisten, setiap tahun mungkin ada ratusan ribuan yang memang direnovasi. Sebenarnya konsepnya juga semuanya rata-rata pemberdayaan. Karena kenapa? Satu titik kan paling berapa duit? Iya. Sebenarnya belum tentu cukup buat untuk membangun rumah itu. Belum tukangnya ya. Iya, belum tukangnya. Belum nanti isinya. Itu Rumah dia. kan kudu ada isinya. Katanya gitu ya Pak ya. Membangun rumah dengan isinya tuh 11-12 biayanya. Iya, makanya sebenarnya harus ada gerakan-gerakan sosial karena kita yakin lah di tempat kita yang namanya tadi Kang Andri sampaikan nilai gotong royong itu sebenarnya masih ada. Cuma mereka butuh trigger. Harus di-trigger dulu. Soalnya waktu Andri zaman belajar PPKN, PMP. gotong royong itulah yang paling ditekankan di pelajaran itu. Pak Dwi, baru kita ngobrol sebentar, kurang lebih 20 menit udah ada pendengar yang bertanya. Siap. Ini udah Andri prediksi sih, pasti nanya begini. Assalamualaikum Kang Andri dan Pak Dwi, mau tanya dong, kalau dengar kondisi pembahasannya seru banget ya soal kepedulian. Kalau misalnya di lingkungan saya ada yang kediamannya roboh atau kenapa-napa, cara nginfoin ke pemerintahnya gimana sih? Apa bisa dibantu sama Pak Dwi? Di Jawa Barat kan ada KDM, di Kabupaten Tangerang ada DCB. Kejauhan bandinginnya. Saya Fajar dari Balaraja, Tur Nuhun. Silakan. Jadi, makasih Kang Fajar, dan kejauhan DCB mah bukan siapa-siapa. Nah, KDM juga KDM beda lagi kan penanganannya. KDM itu ketika menemukan rumah kumuh, KDM itu mengontrakkan keluarga itu untuk setahun. Iya, baru dibangun kan. Baru dibangun. Karena memang masyarakat terkadang mereka membangun rumah itu belum tentu di tanah sendiri. Nah, seperti kemarin yang di Jayanti, Jayanti kan itu betul. bukan tanah sendiri. Kita pemerintah APBD nggak bisa melakukan intervensi terkait hal itu. Karena kan ranah kita itu ya tidak seperti itulah SOP-nya. Nah, terkait tadi pertanyaan dari Balaraja, sebenarnya kalau ada kasus-kasus seperti itu, tolong aja segera dilaporkan ke Pak RW. Nanti Pak RW kan bersurat kepada kelurahan dan lain-lain. Nanti kami aparatur kewilayahan akan memperjuangkan. Kita akan memperjuangkan itu tadi ke programnya Perkim RTLH gitu atau ya. ke programnya Basnas. atau mungkin ada program CSR dan lain-lain. Tapi ruangnya itu tadi, ruangnya memang ada proses yang harus kita lalui. Betul. Ada musrenbang dan lain-lain. Jadi intinya pemerintah punya program itu, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Karena kan yang digunakan uang masyarakat juga. Anggaran ini Indonesia negara Pak ya. Uang dari rakyat masyarakat juga kan, harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Baik. Itu. Kalau menurut Pak Dwi, solusi agar birokrasi itu jangan terlalu berlarut-larut. Apalagi kan sifatnya urgensi ya seperti ini. Gitu misalnya ada rumah yang sama kejadiannya kayak di Kecamatan Kelapa II, wilayah Kelapa II, tapi memang harus urgensi, harus melalui prosedur agar segera diperbaiki. Ada nggak sih Pak kira-kira, dan harus seperti apa kita tuh biar rumah tersebut bisa segera dibangun? Sebenarnya idealnya kalau APBD kan selama kondisi sekarang kan memang ada mekanismenya. Jadi kan kayak sekarang kita punya APBD katanya 8 triliun lebih. Itu kan sudah jelas per satu rupiahnya udah jelas peruntukannya buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Sebenarnya ada lagi satu ruang kayak yang menurut saya yang belum tergarap maksimal, yaitu dari CSR perusahaan. Karena mohon maaf dengan hormat, bukan hal yang tabu sebenarnya perusahaan itu membantu program pemerintah. Kalau Kang Andri masih ingat dulu di Jakarta yang Pak Gubernur Ahok ya, ketika menata kampung kumuh yang di Kalijodo tanpa ini ya, kan nggak pakai APBD. Tanpa APBD. Semanggi juga Pak ya? Iya, pakai CSR. Jadi memang ini pelaku-pelaku usaha juga harus mulai aware lah. Harus mulai aware bahwa permasalahan yang ada di sekitar lokasi usaha, permasalahan yang ada di sekitar masyarakat, tidak serta-merta itu urusan pemerintah semua. Betul. CSR juga harusnya, ya memang dari sisi aturan ini PR Kang Andri. Jadi ketika berbicara CSR itu tidak ada rumusan. Sebenarnya perusahaan tuh berapa sih kewajiban CSR-nya? Nggak kayak pajak. Kalau pajak kan jelas ada rumusnya. Jadi bahasa undang-undang, bahasa PP dan lain-lain itu CSR itu tidak pernah disebutkan nilainya. Jadi kayak Kang Andri nih punya perusahaan dengan omset misalkan 10 miliar per bulan, ngasih CSR 1.000 juga udah sah. Karena nggak ada aturan yang karena nggak ada standar yang harusnya menetapkan berapa rupiah. Ya, kan, kalau kita atur intervensi misalkan CS1 minimal
diambil sekian rupiah dari omset bersih, dari neto dan lain-lain, mungkin itu saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, kalau semuanya dilandasi dengan niat Ya, dan juga kepedulian ya. siap. Nambah lagi Pak. Ayo siap. Pak Dwi itu memang banyak banget ya. Ini ada Akram Munawar di Kampung Bugel, Kelurahan Kadu Agung. Dekat nih Pak. Tiga Raksa nih. Lagi stay tune nih, pas banget denger talk show-nya. Kang Andri, saat ini masyarakat lagi melek digital dengan penuh informasi yang simpang siur. Sebagai seseorang yang memang mengakses media sosial dan digital, Pak Dwi, bagaimana sih cara memverifikasi suatu masalah sosial agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran? Biar nggak kena tipu katanya Pak. Jadi memang kan sekarang udah era koneksi ya. Sebenarnya udah era bukan 4.0 lagi ya, udah 5.0 kan, Iya. society kan. Society. Udah bukan lagi industri. Jadi udah society, setiap orang sebenarnya terkoneksi. Malah data kita juga sebenarnya ada di mana-mana kan, data pribadi kita. Kadang ngetik nama aja tiba-tiba ada di sini di situ Iya, gitu ya. sekarang aja AI udah ada tuh yang bisa masukin nama kita. Ternyata arsip-arsip dokumentasi foto-foto lama Udah bisa tersebar. nongol, canggih kan. Iya. Gitu. Jadi memang gini, Mbak siapa tadi? Akram Munawar. Mas Akram dari Tiga Raksa, pada prinsipnya apapun yang terjadi perkembangan zaman dan teknologi kan teorinya tetap sama. Ya kita tabayun dulu kan. Otomatis setiap ada fenomena, setiap ada peristiwa, ya langkah yang pertama kita lakukan ya kita observasi dulu, verifikasi. Ya itu tadi pentingnya literasi kan. Literasi ini kan cara kita mengolah data berdasarkan pemahaman yang kita miliki. Jadi kita ketika udah pakai sosial media, udah pakai smartphone, idealnya kita semua itu udah bisa menjadi smart people. Wis. Iya kan, jadi Betul. literasi itu betul. jangan sekarang kan makin mudah Ya, literasi. kita bisa cek apakah ini AI atau bukan, berita hoax atau bukan juga kita bisa cek. Tapi yang menurut Andri yang penting itu adalah kalau misalnya emang informasi itu mencurigakan, udah stop di kamu aja. Iya. Jangan disebar-sebar lagi ya. Kalau memang sampai ada akun yang suka nyebar hoax, spam dan lain-lain, kan ada tombol Iya, laporkan. Nggak sulit ya, Handai Tolan, dan jangan di-share kemana-mana lagi. Iya. Baik, berbicara mengenai digital dan juga media sosial. Kalau Andri perhatikan, karena Andri juga followersnya Pak DCB ya. Beliau ini aktif memanfaatkan media sosial dan juga sistem digital seperti AI untuk beberapa kegiatan. Seberapa penting sih Pak seorang public service untuk mengaplikasikan digitalisme di era sekarang? Digitalisasi itu udah sebuah keniscayaan ya. AI itu bukan barang haram. Yes, betul. Bukan barang tabu. Intinya mereka semua tools lah. Tergantung kitanya mau membawa tools ini menjadi hal yang positif atau negatif. Sebaliknya. Kan gitu. Sama lah kayak kita pakai pulpen juga. Bisa buat bertindak positifnya buat kekerasan. nulis, negatifnya bisa buat nyolok mata orang Iya. kan begitu. Jadi kalau menurut saya sih kita sebagai ASN, sebagai aparatur ya ikuti perkembangan zaman apa segala macam. Lagi sekarang AI itu luar biasa ya, sudah sangat. Tapi jangan percaya 100%. Kita kan kudu punya literasi juga. Karena mohon maaf dengan nama contoh aja buat pidato. Sekarang teks sekarang 2 kan, menit beres. Iya, tinggal ketik aja keywordnya mau Iya, apa. promnya apa. Ya kan kuncinya kan sekarang di prom. Di prom, iya. Semakin detail prom itu, semakin detail juga hasil yang Iya, dikeluarkan. betul. Itu bisa membantu untuk pekerjaan sehari-hari ya. Dan alhamdulillahnya AI belum punya perasaan. Nah, itu dia. Itu yang nggak dimiliki oleh AI. Itu, kalau AI mungkin sekarang punya kecerdasan, tapi AI nggak punya perasaan. Oke. Kalau dia salah ngasih data, bisa kita omelin nggak akan marah. Bahkan bisa jadi teman curhat juga kok Pak. Karena memiliki keaktifan di media sosial dan juga digital. Penerapan ini dilakukan juga nggak Pak di pelayanan Kecamatan Kelapa II? Jadi kita kalau pelayanan sebenarnya masih mandatori, Andri. Jadi kewenangan kecamatan itu sifatnya sebenarnya mandatori. Jadi tidak ada yang sifatnya atributif di melekat di jabatan. Saat ini kita memang sedang mengembangkan, kemarin kita udah untuk pelayanan untuk yang tadinya yang simpel-simpel aja, antrian yang tadinya manual kita digitalkan. Nah kemarin kita briefing juga dengan Pak Camat, kita ingin ngedevelop semacam chatbot AI. Jadi orang kalau mau bertanya tentang Kelapa II, misalkan siapa ketua RW 0 sekian desa Anu, itu langsung dijawab. Jadi itu yang sedang kita pikirkan. Jadi
kita punya data sektoral disimpan ke dalam sebuah database. Orang yang nanti bertanya tentang itu nanti dijawab oleh AI. AI itu. Ya, Oke. itu yang sedang kita Itu keren kolaborasi sih, dengan Pak. tim IT. Andri pernah lihat teknologi seperti itu yang sudah diterapkan di Tangerang Selatan. Iya. Jadi dia websitenya itu langsung ya, Iya. ada si AI-nya itu dan ya kita cuma daftar aja sih, nggak lama dan bisa bertanya seputar publik di Tangerang Selatan. Rumah sakit juga banyak. Oh iya? Iya, rumah sakit juga. Jadi kalau rumah sakit banyaknya sih sakit ini obatnya apa gitu udah Bukan mulai. hanya kamar kosong ada Iya, apa enggak termasuk gitu. itu. Itu ada. Jadwal praktek, kabar kosong apa segala macam. Jadi kita cukup nanya ke AI sebetulnya. Kalau di ini kan udah nggak ada tuh Meta kan, Meta AI itu. Meta kan sama. AI betul. Coba kalau Meta AI kan dia ngambil data global ya dari Google dan lain-lain. Tapi kalau yang kita bikin yang tadi di Kelapa 2 tetap harus ada data yang kita input dulu. Oh jadi apa ya? Jadi banknya, Ya, bank datanya. harus kita isi dulu. Tapi bank datanya tematik, hanya sebatas bank data urusan yang ada di Kelapa 2. Jadi mirip data monografi plus lah. Oh ya gitu ya. Kan kalau monografi baru sebatas jumlah penduduk, jumlah sekolah, jumlah warga dan Kalau ini lain-lain. lebih Nanti kita universal lagi. spesifikan, gitu. Penting ya Pak ya. Karena kalau menurut Andri kan anak-anak sekarang itu biasa disuguhi dengan hal-hal yang lebih cepat. Cepat dan Dari simpel. browsing, simple segala macam dan pada saat mereka disuguhkan pelayanan publik gitu ya agak lama padahal menurut Andri sekarang juga udah cepet Pak. Cepet banget. Yang penting kita ngikutin alurnya aja tapi itu tuh yang mereka kadang-kadang masih ribet Iya. ya kan jadi dipikirnya lama. Iya. Jadi apa yang harus diperbaiki sebetulnya Pak? Kalau Bapak lihat di lapangan sekarang kan lebih terjun ke masyarakat Iya, kan? jadi memang gini, prinsipnya kan sifat dasar manusia Kang Andri tidak pernah merasa puas kan. Iya selalu ada Makanya kekurangan. selalu ada perkembangan teknologi terus berkembang. Tapi kita sadar kita sebagai ASN juga bukan alat pemuas. Betul. Tapi yang dapat kita lakukan ya kita memberikan yang terbaik terhadap apa yang kita Memaksimalkan ya. miliki. Jadi yang sulit dipermudah, yang mudah dipercepat, yang cepat harus tepat. Oh, Itu aja prinsipnya. Udah itu aja cukup. Insya Allah masyarakat bisa ini ya. Insya Allah. Bisa terpuaskan gitu Iya, ya. Oke, ini nanya lagi nih Pak nih. Dari 08571863 sekian. Assalamualaikum. Lagi di kendaraan nih Kang Andri, lagi seru banget dengar obrolan bareng siapa namanya tadi? Coba kenalan dulu dong. Bareng Bapak Dwi Chandra Budiman. Beliau ini sekretaris di Kecamatan Kelapa Dua. Kenapa sih kok bisa baik banget gitu kan biasanya mau ngurus apa-apa aja harus ada ini sesuatu gitu ya. Tapi kalau beliau ini malah nggak ragu untuk mengeluarkan dari dompet pribadi. Motivasinya apa katanya Pak? Apakah ada sesuatu yang ingin di achievement atau memang gerakan hati aja? Sebenarnya gerakan hati sih lebih kepada kita intinya kan fitrah kita manusia itu kan kebermanfaatan bagi orang lain. Betul. Bukannya sejauh mana capaian kita berhasil menjadi seorang ini seorang itu kan bukan itu. Fitrahnya kita kan mencari kebermanfaatan bagi orang lain. Ketika kita bisa bantu, kita bisa bantu. Insya Allah kita berarti kan merasa cukup. Iya. Ketika kita udah merasa cukup, insya Allah kita nanti akan bersyukur. Endingnya ya tetap ketuhanan kan. Betul. Dan Pak DCB ngerasa nggak sih kalau kita bisa bantu orang, kita punya perasaan yang nggak bisa dijelaskan? Oh itu sering sekali. Itu kayaknya gimana gitu ya? Saya terkadang kalau ngelihat sesuatu hal, saya tidak kalau kita ada orang kan tiba-tiba minta bantuan itu nggak bisa kita prediksi. Seperti tadi saya di jalan ke sini. Ini mah bukan saya ngarang-ngarang. Tadi saya dalam perjalanan saya dari Kelapa 2 ke sini, saya dapat chat dari salah satu orang. Jadi tadi dia mau sholat Jumat, ternyata motornya dihadang. Dihadang? Gara-gara ternyata belum bayar cicilan. Oh, waduh, ternyata ada DC. Jadi dihadang ketika menuju masjid, akhirnya sama dia ya udah ikut aja ke masjid. Sehingga cerita dia tadi sholat dan lain-lain, terus berkomunikasi dan lain-lain. Intinya kan tiba-tiba orang itu kan minta bantuan. Minta bantuan ke kita untuk gimana caranya permasalahan dengan debt collector itu hari ini clear. Menurut saya itu bukannya unsur kebetulan, tapi memang kayak udah ada ini ya. Kan dia bukan keluarga saya, dia bukan saudara saya, tapi mungkin ini cara Tuhan dia ingat ke saya aja tuh, saya yakin tuh ada peran Tuhan, Dan ada peran menunjuk Tuhan di situ.
Pak Dwi gitu Iya. ya untuk membantu. Kan Iya. itu bukan sesuatu yang kebetulan, Pak. Pasti ada hukum sebab akibat. Iya. Tapi Pak Andri penasaran deh. Pertama kali gitu ya, Bapak ini dikenal sebagai seseorang yang sering membantu orang. Karena Andri kan kenal Bapak juga udah cukup lama ya, sering ngikutin Sejak masih perjalanan kurus Bapak. Sejak saya masih kurus. Sedikit sih Pak. Kan Bapak sering bantu orang yang maaf ini ya, bukan kita apa sih namanya? Takabur. Iya, bukan dari Tapi ini pengalaman Andri aja. Pak Dwi ini sering bantu orang yang token pulsanya habis, listrik ya Pak ya. Iya. Dan pokoknya banyak lah yang dibantu oleh beliau ini. Itu awal mulanya gimana sih Pak? Sehingga akhirnya orang-orang yang lagi kesulitan tuh kepikirannya ke Pak DCB. Saya juga bingung kenapa nyarinya ke saya gitu kan. Padahal kan masih banyak mungkin ribuan orang yang lain yang bisa dia hubungi Iya, gitu. ya saudaranya dulu lah. Iya, Akhirnya kan gitu. Berarti kan dia ada yakin, hubungi Kang Dwi aja nih pasti direspon kan gitu kan. Jadi kan udah terbukti, buktinya saya sering membantu orang nggak membuat kita susah kan. Betul. Sebetulnya saya bisa duduk di sini Alhamdulillah. saat ini kan. Selalu dilancarkan rezekinya ya Pak ya. Amin, amin. Tapi yang terpenting kesehatan ya Pak ya. Ya, intinya itu tadi, kalau kita memberi, kita merasa cukup, udah merasa cukup, pasti bersyukur. Bersyukurnya kepada siapa? Ya pasti ke Tuhan. Kan? Iya, take and give. Iya. Seperti itu. Saya yakin itu, dan udah bukan perdebatan lah di ajaran agama manapun kayaknya. Betul. Tapi Pak Dwi sendiri lupa kapan Pak Dwi ini sering diminta pertolongan sama orang-orang. Iya. Iya. Nggak pernah. Tapi kan udah habit aja gitu. Iya, jadi gimana ya? Saya juga bingung gitu, nggak. Secara logikanya ya memang sih kata orang antara bermanfaat dan dimanfaatin Itu. itu beda tipis. Ya tergantung kitanya kan. Pak DCB nggak takut dimanfaatin. Enggak. Saya yakin kan Tuhan ada. Iya sih. Walaupun kita dimanfaatin, hukum Tuhan nggak akan itu nggak akan meleset. Kita mah jangan suuzon lah ya. Iya, Jadi suuzon selalu ya. berbaik sangka, Iya, tanpa itu berburuk sangka biar Tuhan yang menentukan. Iya. Orang itu niat benar-benar butuh pertolongan atau memanfaatkan. Iya, gitu. Gimana Pak biar punya feeling seperti itu? Karena kan Bapak ini sering banget ya ketemu sama orang-orang random di luar yang Iya. minta pertolongan sama Bapak. Meskipun ya Andri nggak tahu orang itu kenal, tapi Pak DCB mungkin baru sekali ketemu dan mau membantu gitu. Gimana Bapak nih mensortir gitu? Ini orang niat manfaatin nih gitu. Ini orang benar-benar membutuhkan gitu. Apa itu udah insting aja Pak? Sebenarnya lebih kepada insting sih, lebih kepada insting, dan kita menggerakkan atau tergerakkan jadi kita ngebantu orang itu berapa, seperti apa, itu kan kadarnya setiap orang kan berbeda-beda ya. Iya. Karena dan tergantung kondisi kita saat itu juga gitu kan. Kadang-kadang kita kalau ada orang minta, yang saya lakukan dalam hati istighfar dulu gitu kan. Ini urusan apa nih? Gara-gara apa nih gitu kan. Jadi Diterka-terka dulu iya, ya. jadi ya alhamdulillah saya buktinya handphone aja nggak pernah gonta-ganti selama jadi ASN. Saya udah 20 tahun jadi ASN. Betul. Nomor saya nggak Masih pernah nomor yang ganti. sama. Masih nomor yang sama. Mungkin kalau yang lain, bukan kita ngomongin ya, kalau di Wakanda tuh, Iya. mungkin sebulan sekali ganti nomor. Di Konoha ya. Apalagi di musim-musim tertentu ya, Pak DCB ya. Ya kalau kita gas Di momen terus, tertentu. kita gas terus lah. Sehari bisa dapat berapa chat, Pak? Ya. Tapi sekarang nggak seberat dulu lah. Oh gitu. Karena sekarang circle-nya kan di kewilayahan kita, ketika orang minta bantuan rata-rata kita bisa lihat. Oh gitu. Kita bisa benar-benar ngelihat orang. Kalau dulu kan Wah. di udara. Benar-benar Di ya. udara. Kalau sekarang lebih terpantau lah gitu. Iya, dan memang ya kita tidak pernah berharap feedback. Kita mengalir aja, karena kalau kita kan feedback kita rezeki kan nggak semuanya takarannya uang kan. Iya betul. Kesehatan juga rezeki, ya kan. Terus Masih anak bisa makan enak aja. anak rezeki yang ya, Pak baik ya. juga rezeki, istri yang baik juga rezeki, dan Betul. sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah juga kan ya rezeki Amin, kan. amin. gitu Betul kan. Pak, betul. Jadi saya nggak pernah berbicara ngasih sekian semoga ini ya. Oh. Saya yakin pasti kembali kepada kita hal yang positif, tapi nggak serta-merta ukurannya rupiah. Tapi gitu itu yang susah loh Pak. Ikhlas. Iya nggak sih Pak? Nah, ke situ. Tapi pernah punya pengalaman nggak memberikan sesuatu membantu seseorang yang akhirnya nyesel untuk membantu orang itu? Dari sekian banyak yang Bapak tolong nih, ada kali satu mah Pak? Ada, pasti ada. Kita menemukan, kita merasa dibohongi, Iya. kita merasa dimanfaatin. Iya. Ya. Tapi kita nggak usah negur orang itu. Oh, Biarin cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Berarti nanti di kemudian hari gue udah tahu karakter lu,
selesai dari sini aja. Saya tuh cukup di kantor juga sama. Saya dari dulu di kantor menilai anak buah, menilai staf, saya nggak pernah marah-marah. Saya misalkan ngetes dia untuk memberikan atensi atau instruksi, terus ternyata itu cara saya untuk menilai orang aja. Value dia berarti segitu. Ya udah, berarti jangan lebih dari itu. Iya, jadi lebih kepada untuk mensortir. Apalagi sekarang saya usia samalah kita ya, usianya udah nggak mau ribet. Iya Pak, bener. Udah nggak butuh circle yang Udah nggak banyak-banyak. Cukup circle yang semobil nyaman juga cukup. Ngobrolnya enak gitu ya, paham maksud apa yang kita Nggak inginkan. perlu kongko-kongko sampai begini. Udah nggak mau ribet. Gitu. Iya. Udah nggak mau ribet. Tapi kalau menurut Andri ini ya Pak ya, lagi-lagi menurut saya karena Andri kan banyak ngikutin beliau ya. Apa yang bikin Pak Dwi bisa menghilangkan rasa dengki atau seuzon sama orang itu karena perjalanan spiritual juga. Karena Handetolan kalau Anda mengikuti dari media sosial Pak DCB, beliau ini sering banget datang ke tempat-tempat yang spiritual. Ke Pak Kiai siapa Pak? Yang sering Bapak datang Pekalongan. Iya, sebulan sekali. Kalau nggak ada Alhamdulillah, acara kita paksain ke sana. Habib Lutfi, Abah Habib Lutfi. Alhamdulillah Ya, beliau juga ilmu pernah di mana kesini ya. aja lah. Ilmu di mana aja. Tapi seberapa penting Pak untuk mendekatkan diri kita terhadap Sang Pencipta dan juga meningkatkan wawasan kita tentang agama. Ya sama lah, saya juga ibadahnya masih belang betong, masih banyak yang lebih baik dari saya. Tapi alhamdulillah saya oleh Tuhan udah dikasih kesempatan untuk itu tadi spiritual journey itu. Oh iya. Saya udah pernah spiritual. merasakan begitu. Tapi kita yakin setiap ujian, cobaan itu memang Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan pundak kita kan. Itu aja. Jadi alhamdulillah setiap hal selalu kita kaitkan kepada ya ke situ. Jadi ketika kita Baik dapat suka, kesenangan, duka gitu ya. kita dapat ujian apa segala macam, kita kaitin ya ke situ. Akhirnya kita ya itu tadi nggak ada dendam, nggak ada apa gitu. Gak seuzon sama Nggak orang. seuzon sama orang. Biar Tuhan yang menilai. Biarin aja. Tapi pernah dapat pengalaman titik balik gak sih Pak? Titik balik dalam kehidupan gitu. Oh ternyata apa yang gue lakukan seperti ini, seperti itu. Kalau ada pada saat itu pengalamannya apa Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara ini ya, saya kaitkan dengan rutinitas saya sebagai ASN ya, titik balik kita itu punya prinsip gitu ya. Punya prinsip ketika terjun menjadi ASN. Melihat banyak kondisi di lapangan. Iya, kondisi di lapangan. Jadi kan kita sebelumnya di bangku kuliah. Kita punya semangat idealisme dong. Betul. Samalah teman-teman P3K, Di usia segitu kan, CPNS, datang itu dengan idealisme. Iya. Pasti saya yakin lah. Pas udah praktek, lah kok agak meleset nih. Iya. Nah, akhirnya kan Kadang-kadang kalah sama yang mayoritas. nah, jadi kan apalagi saya sering doktrin banyak banget yang saya ada doktrin semua ada saatnya. Tidak selamanya orang baik bernasib baik, Iya. gitu-gitu. Jadi doktrinasi itu memang kebetulan saya sempat merasakan dan memang itu ketika di lapangan kok ini ada akhirnya kita terlatih gimana caranya kita menerima sebuah kondisi yang menurut kita tidak ideal. Tapi kita terima aja. Yang penting kita nggak ikut-ikutan. Nah itu dia. Gitu aja. Meskipun mayoritas melakukan hal yang bertentangan Iya. dengan kita, selama kita tidak ikut-ikutan, udahlah. Iya. Kalau ibarat korek mah dijejerin tuh kayak di foto-foto. Kalau satu aja diturunin, yang lain juga nggak ikut terbakar. Iya, misalkan kan teman-teman yang masih di staff misalkan, dulu kita merasa nggak nyaman apabila diperlakukan begini oleh pimpinan. Ya nanti minimal ketika jadi pimpinan kita jangan melakukan hal itu ke staff kita. Itu aja. Bukan malah sebaliknya. Awas lo, gue jadi pimpinan, gue bakal begini. Iya, Ya gitu. itu mah jadi habit nantinya. Iya, gitu. Setiap ada tunas yang baru muncul langsung Mengalir aja. mengalir aja ya Pak ya. aja. Tapi untuk saat ini achievement yang ingin Bapak capai? Nggak ada sih, yang penting sehat aja lah. Simple banget. Nggak ada. Kalau semuanya bisa dapat ini bisa begitu tapi nggak sehat ya susah juga. Iya benar Pak, benar. Sehat aja dulu. Kalau kita ngelihat sekarang dinamika kesehatan lah. Kemarin kita udah ditakut-takutin sama virus yang dari tikus tuh. Iya, yang kemarin tuh apa tuh ya, yang dari kapal pesiar ya. Yang kapal pesiar sampai ada yang Iya, dikarantina segala macam, dan meskipun ternyata penyakit itu udah lama ada dan sudah ada obatnya, tapi kan
Kita selalu dibayang-bayangi dengan sakit yang semakin bervariatif. Iya. Jadi kesehatan ini jadi modal mahal ya Pak ya? Ya, modal pondasi utama kita ya dalam Iya. dalam kehidupan peradaban dunia ini. Betul, kan, ya, gitu semakin kan. tua nampaknya. Kan kita mohon maaf dengan hormat, banyak kita menemukan orang makin katanya makin sukses, makin ini tapi tidak merasa bahagia. Iya. Ada yang kurang tidur, ada yang nggak nikmat makan, Iya, gitu kan, ya buat banyak apa? pikiran. Gitu kan. Iya. Waktu kecil punya banyak waktu nggak punya duit, udah gede punya duit nggak punya waktu, Iya, serba tidur aja salah. kurang, Tidur gitu aja kan. kurang. Makan nggak jelas jadwalnya gitu, Betul. berantakan gitu. Mau bersyukur harus ngelihat orang yang lebih susah dulu. Ya. Itu tuh yang susah tuh Hande Iya. Tolan. Tapi gimana cara Bapak untuk refresh pikiran, hati dan juga fisik, Pak? Ya alhamdulillah saya punya punya hobi itu yang ada yang hobi saya bisa dilakukan di rumah, kayak saya kan seneng main game. Masih, Pak? Main game masih. Jadi istri mau ngeliatin saya Iya. di rumah ya ada yang keluarnya paling saya ya berotomotif lah. Gas tipis-tipis. Iya, baik mobil ataupun motor. Nah sekarang lagi ini kemarin ini saya lagi ke bawah ikut-ikutan itu tuh yang kartu-kartu itu. Oh iya, One Piece. Iya, saya Nah ini ada lupa nih mau ngobrol tuh. Kita nakama, Bapak nakama baru apa udah lama Enggak, nih? udah lama tapi dulu sempat terputus-putus karena kan Karena nggak pekerjaan, waktu kesibukan, ya. apa segala macam. Terus kemarin dapat momentum, ternyata kan One Piece tahun 2022 dia udah mulai fokus main di kartu kan. Iya, betul. Kalau Pokemon kan udah dari tahun Udah lama. 99. Terus kan saya senang dengan One Piece itu karena memang itulah dia ceritanya pertama belum habis kan. Iya, masih ongoing. Terus krunya itu punya spesialisasi tujuan masing-masing. Tapi dalam satu kapal, itu kerennya di situ. Pertemanan ya. Dan kalau ada suka sih dinamika konfliknya, Pak. Iya, itu keren. Kadang-kadang suka relate. Iya, iya maksudnya cocok banget gitu. Ini lagi seneng ini main kartu. Maksud kartu ini ya Hande Tolan kartu Bukan kolektor Remy. ya. Kartu kolektor bisa dicek di akun Instagramnya beliau. Jadi itu ada yang bisa investasi ternyata, Pak. Betul. Itu yang saya mikir, saya udah persiapan mau pensiun itu. Investasinya Ngumpulin itu? kartu. Minimal buat pensiun atau buat cucu saya nanti. Oh, gitu. Walaupun anak saya baru lulus SMA. Sampai ada statement ini dijual sekarang juga bisa, cuman ntar aja lah. Iya. Dapat kartu rare ya. Sebutannya apa sih Pak kalau yang rare itu? Jadi yang paling mahal yang manga. Manga. Oh, ini apa sih backgroundnya manga. Iya, jadi Karakternya siapapun? Ada gambar karakter di backgroundnya itu warna hitam putih kayak kartun. Itu manga. Itu. Manga. Kalau yang nggak tahu manga ya komik lah. Iya, Seperti ya, itu komik. Oh itu yang mahal Pak. Itu yang mahal. Itu bisa sampai berapa Pak? Kalau sekarang izin dengan hormat ya, bukannya flexing. Kemarin kan kalau Pokemon udah jelas tuh, itunya Logan Paul ya. Iya Logan yang Paul. dia beli 268 miliar kan. Satu kartu tuh Pokemon. Wow. Tapi kalau One Piece yang kemarin nge-hype itu ketika orang Indonesia yang Windah Basudara. Windah Basudara. Windah Basudara. Dia beli kartu One Piece-nya dari orang Singapura, anak kecil. Itu 1,7 M. Wow. Tapi sekarang berjalan beberapa bulan, valuasinya udah 5. Pak itu dia bisa ningkatin harganya dari karena kelangkaan kartu atau memang ada pasarnya gitu Pak? Kelangkaan dan memang ada aplikasi yang menjaga nilai pasarnya. Ah itu maksudnya. Jadi kayak takutnya apa digoreng ya? kan? Kayak saham. Kayak saham. Oh jadi ada yang ngejaga dari nilai kartu itu Iya, ya? jadi aplikasi juga berlapis-lapis. Dari ada aplikasi yang memang dari ini dan itu kartunya kan Andri belum selesai ketika kita nerima, anggaplah kita kan ngebrewek tuh bahasanya Iya brewek, unboxing gitu unboxing gitu kan. Itu kan beli satu packnya itu ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu. Kalau kita beruntung bisa dapat kartu yang nilainya jutaan, tapi itu nggak selesai. Oh itu nggak dapat itu aja? Abis itu kartunya harus di grading lagi. Grading? Istilahnya grading. Jadi diapain tuh, kalau Pak? bahasa kita disekolahin. Oh iya? Dikirim ke Amerika. Harus dikirim dulu? Dikirim ke Amerika namanya PSA. Jadi semacam perusahaan yang memang menguji keaslian otentik kartu, terus kesempurnaan kartu dari sisi centeringnya. Buset. Ada cacat lecet apa itu ada enggak. perusahaan yang ngontrol itu Pak? Iya, itu kita kirim
ke Amerika itu gradingnya paling cepat 2-3 bulan Oh karena saking banyaknya ya. antri. Atau detailnya lebih Ya. Detail Jadi bisa naik kalau lulus kan dia paling gede nilainya 10. Oh gradingnya 10. Gradingnya 10 itu kalau lulus gradingnya 10 ya kartunya kayak tadi yang Winda Basudara kan itu karena udah grading. Itu 1,7. Mungkin kalau belum di grading masih 600-an, 600 juta. Gitu. Jadi nggak semerta-merta kita dapat kartu yang rare langsung harga segitu. Nah. Ada tahapannya Kan lagi. ada yang takut cacat, takut ini kan gitu. Makanya ada lembaga yang memvalidasinya lagi. Itu kita biayanya yang ngirim kita yang keluar. Kita. Tapi di Indonesia udah banyak. Oh ada. Jasa-jasa Buat kirim ke Amerika sana. Iya nggak usah kita sendiri. Jadi di kita udah. Kemarin juga ada event tuh di PIK 2 di Nice kan. Nice. Nis, oke. Itu rame juga itu 2 hari lumayan rame. Momentumnya apa Pak? Bapak ngelihat koleksi kartu One Piece atau dan sejenisnya itu bisa menjadi modal untuk investasi. Momentumnya saya Kan ada emas Pak, logam mulia yang katanya stabil dan aman. ya emas betul. Itu udah tidak bisa diperdebatkan. Betul. Tapi emas ketika kita punya kan disimpan. Iya benar. Nggak dinikmati. Nggak ada feel-nya. Iya, kalau kartu kita suka memang kita bisa ngelihat lagi capek, lelah. Kadang-kadang saya di tempat tidur, saya lihat-lihat binder terus bisa kita nikmati tapi harganya naik dan nggak ada kewajiban ngasih makan. Iya benar. Kalau kita main, mohon maaf nih bukan ngejelekin ya. Kita misalkan main hewan, ada kan hewan juga sama tuh kan, mau ikan, mau burung, mau kucing, mau apa kan tetap harganya di luar logika. Tapi kan mereka kalau hewan harus ada kita kewajiban ngasih makan. Iya, perawatan. Ada sakitnya, ada biaya keluar lah intinya ya. juga. Kalau ini bisa kita nikmatin, yang penting disimpan dengan rapi aja. Iya, karena dengan PSA itu udah aman banget. Dia udah di packingin juga sama dia Pak? Packingin. Oh, dia udah di packingin nanti udah nggak bisa masuk air apa segala macam selama memang itu nggak crack atau nggak pecah. Ada jaminan standar Amerika lah. Ayo Kang Andi lah ngumpulin ini. Saya pelan-pelan. Belinya di mana sih Pak? Banyak tuh sekarang di Tokopedia udah banyak. Oh online aja? Oh iya online aja. Tokopedia di. Andi suka lihat si ini Pak, si Eriko Lim ya? Eriko Lim. Chandra Liao. Eriko Lim sih. Chandra Liao. Raditya juga udah mulai main, terus juga beberapa nakama lainnya ya. Kalau Andi sih karena seneng karakternya aja. Ya memang karakternya bagus, kisahnya menginspirasi gitu kan. Kan ending yang tahu kisah One Piece itu cuma 2. Cuman sekarang 2 dulu 3. Oh 3 dulu ya? Dulu 3, sekarang 2 cuman Oda sama asistennya. Oh iya. Yang ketiga dulu ada anak kecil. Anak wasiatnya. Kecil, ya anak kecil dia sakit, dia ngefans berat dengan One Piece. Permohonan terakhirnya bukan yang aneh. Ingin tahu ending One Piece kayak gimana, Oda datang ngasih tahu endingnya gini. Nggak lama dia wafat. Jadi tinggal 2 nih. Tangan kanannya lah kasarnya sama Oda Sensei. Ya ini sekarang sebenarnya kan kemarin Oda juga bikin kertas catatan kayak harta karun. Iya. Dia tenggelamin di laut tuh. Oh. Akhir cerita One Piece tuh dia tenggelamin di laut. Oh jadi kayak pesan botol gitu Pak? Kayak pesan botol tenggelamin di laut. Ini sekarang informasinya I Saw Speed ya. I Saw Speed Amerika. I Saw Speed yang YouTuber lagi nyari tim buat ngejar lokasi itu. Iya. Dia kan nakama banget ya Pak ya. Itu I Saw Speed juga luar biasa. Sekarang Atta Halilintar juga kan udah ke situ. Iya. Terus Reza Arab, tapi kalau Reza Arab kan di Pokemon dia. Oh iya di Pokemon benar. Pokemon udah lama sih Pak ya. Lama. Dari tahun 98. Udah lama memang dia fanbase-nya kan sekarang orang nostalgia lah. Dulu yang nggak sanggup beli. Sekarang ada uang. Belum sempat punya Nintendo apa segala macam. Ini memuaskan childhood. Yang belum tercapai. Nah, karena itu tadi kan kita sering dengar orang makin tua makin kekanak-kanakan. Bener emang kayak gitu. Sekarang Andre malah lagi koleksi 4WD Pak. Oh Tamiya. Karena dulu mau beli merek Tamiyanya nggak bisa. Tamiya itu kan merek ya. Iya. Nama mainan aslinya kan 4WD Handetolan. Mau beli Tamiya itu nggak bisa. Belinya merek-merek yang aneh-aneh lah. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit nabung bisa beli. Tapi model-model yang nggak dibalapin kan? Nggak. Buat dilihat aja. Iya. Di kita nggak ada Pak. Iya. Kalau ada mah ikut. Ada jauh gitu ya. Handetolan banyaknya sih di Jakarta Selatan. Iya, banyak ngulik gitunya ya. Dinamonya. Dinamonya gitu kan. Dinamo setan segala macam ada. Ini kayaknya kita harus ganti judul. Jadinya Sekcam Wibu.
Jadi kita ngikutin perkembangan zaman. Jadi ketika saya jadi sekcam kan ngobrol dengan segmentasi masyarakat manapun masuk Kang Andri. Ini pendengar tadi ada yang nyimak nih Pak sampai komen, ayo Kang Andri kita ke Cubic. Cubic ada ternyata mungkin ya buat balap Tamiya ya. Iya tuh ada ya benar di Cubic ada. Ayo kita balap deh. Iya jadi harus punya hobi. Harus Pak biar ada passion gairah. Selain gairah memang buat melampiaskan energi yang berlebih. Ketika punya waktu lebih, ketika punya mungkin ada uang lebih. Ya lariin ke hobi. Kalau nggak begitu amit-amit pasti ke hal yang positif, emosinya hal yang negatif kan gitu. Menyalurkan energi kita tuh ke hal yang lebih positif lagi. Biar nggak senggol bacok kayak gitu Hande Tolan. Harus begitu. Oke Bapak mungkin ada bukan wise ya tapi mungkin bisa memberikan closing statement yang bisa menggugah para pendengar kita nih tentang pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tangerang. Kalau kita dengar dari apa yang Pak Dwi sampaikan sebetulnya apa yang diterapkan ini sudah sangat bagus ya Pak ya. Cuman bagaimana kita cara menyikapi dan juga cara menerjemahkan apa yang pimpinan kita terapkan seperti itu. Silakan Pak. Ya mohon izin, terima kasih Kang Andri dan yang terhormat para handetolan semua, bukan Bang Sud menggurui dan lain-lain, tapi lebih kepada kami pada dasarnya para ASN, aparatur khususnya di Kabupaten Tangerang ini terus bergerak, terus berjalan, terus kita berkreasi dan berinovasi, ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dimanapun, kapanpun. Cuman memang kadang-kadang ada gapnya ketika masyarakat itu butuh sesuatu itu ingin instan. Iya. Tapi segera. Kita ingin segera tapi kita kan sebagai pelayan publik ada prosedur dan ada risiko juga kalau kita salah memberikan pelayanan nanti kita dianggap lalai, turut serta dan itu kita ada potensi khawatir ada masalah di kemudian hari, bisa ngerempet ke pidana, perdata dan lain-lain. Jadi unsur kehati-hatian itu kita jaga bareng-bareng agar produk pelayanan publiknya benar-benar bisa aman bagi kita sebagai aparatur, sama-sama dan juga enak. masyarakat juga aman. Jadi bahasa ininya sama-sama enak. Sama-sama enak. Jadi insya Allah kita terus berpedoman gimana caranya yang sulit dipermudah, yang mudah dipercepat, yang cepat harus tepat. Oke, luar biasa tepuk tangan teman-teman. Betah banget. Ini ada pertanyaan terakhir nih, padahal udah beres. Kita mau closing statement. Ini nyeleneh sih Pak. Siap. Zoro apa Luffy? Sebenarnya karakternya itu nggak bisa dipilih karena mereka saling mengisi. Enggak kalau di ininya katanya kalau di One Piece-nya. Kalau saya sih senang dua-duanya. Pokoknya kru itu nakama semua suka. Enggak, kru yang sekapal dia mau si Zoro, si Sanji, Nami, Luffy, termasuk si Chopper aja saya suka. Karena mereka kalau ibarat puzzle itu punya peran masing-masing, nggak bisa kurang. Bendaharanya si Nami. Kayak si Zoro, walaupun beliau powerful, jago pedang segala macam, hobinya tidur. Tidur benar. Tapi tetap siaga ya. Si Luffy walaupun cara berpikirnya itu nggak panjang, tidak struktur, tapi ada teman-temannya yang selalu bener keputusannya. Dan ada gitu kan. teman-temannya yang menjaga gitu ya. Luar biasa, Handetolan seru banget kalau udah ngomongin One Piece. Karena ya memang itu childhood kita ya Pak ya. Betul. Bahkan dari zaman Andri lahir 93 sampai sekarang udah anak 2 masih belum selesai. Di Netflix kan ada sekarang. Iya, udah bisa ditonton ya Handetolan. Nonton di tempat yang legal, jangan yang ilegal ya. Kita bantu para kreator dan juga pelaku seni industri agar bisa tetap berkarya. Pak DCB terima kasih banyak. Sama-sama Kang Andri, Tangerang Radio makasih banyak. Banyak hal baru yang bisa Andri pelajarin, khususnya mengenai One Piece. Bukanlah, ikhlas Pak. Ada suka mikir soalnya, panjang lagi udah kita. Ntar lagi jam 4. Oke, terima kasih banyak Pak DCB. Insya Allah kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan tempat. Siap. Sehat selalu, salam untuk rekan-rekan keluarga Kecamatan Kelapa II. Untuk Pak Camatnya, salam juga. Andri kangen banget pengen main ke Pramuka ketemu beliau. Aktifkan beliau ya di Pramuka ya. Terima kasih Pak DCB. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Radio 91 FM.